menyangkut apa ya, pengerobekan apapun juga penurunan bendera Partai Demokrat di Pekanbaru di Riau dan juga di beberapa tempat yang lainnya. Ya. Ini menurut Anda apa yang terjadi sebenarnya, Mas? Iya, saya baru saja kembali dari Pekanbaru kemarin setelah melakukan investigasi, bisa dikatakan demikian. Saya ingin tahu lebih jauh apa yang terjadi di Pekanbaru. Pada tanggal 15 Desember yang lalu telah terjadi pengerusakan secara sengaja, pengerobekan, dibuang ke parit bendera, baliho, dan atribut Partai Demokrat, termasuk baliho-baliho yang mengucapkan selamat datang bagi Pak SBY dan Ibu Ani yang memang sedang ada kunjungan ke Riau. Dan tentunya ini sangat buruk bagi demokrasi kita. Saya mengatakan kalau ini dibiarkan, kemudian dianggap hal yang sepele, ya kemudian menjadi norma baru dalam demokrasi kita, tentunya kita mundur ke belakang. Nah yang jelas gini Om Wai, selain ada ratusan, bahkan mungkin ribuan yang dirusak begitu ya, dan itu benar-benar disobek pakai cutter, dipatahkan. Jadi kelihatannya artinya ada intensi untuk memang merobek dan membuang, kemudian merendahkan dari simbol bendera Partai Demokrat. Iya, tentu. Ya? Artinya bukan kena cuaca angin, kena angin puting beliung, bukan Mas ya? Karena lihat di foto-foto yang sudah beredar juga sebenarnya, di samping-sampingnya itu berdiri tegak bendera, simbol-simbol, atribut partai lainnya. Saya tidak menuduh siapapun di sini, yang jelas yang dirusak hanya punya Partai Demokrat. Partai lain masih tegak berdiri begitu ya? Tegak berdiri. Nah, ini dilakukan secara masif dan terorganisir. Dari pelaku yang ditangkap, berhasil kami tangkap di lapangan, menceritakan bahwa ia hanya suruhan. Dan ada 35 orang. Yang nangkap siapa? Ya dikejar, kemudian kita tangkaplah begitu. Ada satgas kita yang bisa menangkap. Ada satgas. Tentu setelah itu kita serahkan kepada polisi. Iya. Tetapi ini adalah upaya yang dilakukan secara sekali lagi masif dan terorganisir. Kita ingin tahu siapa, bukan hanya pelaku yang ketemu di lapangan, tapi rantai komandonya seperti apa, siapa yang memberikan perintah, dan apa motifnya. Itu yang pertama, Om Wai. Yang kedua, itu kan terjadi di tanggal 15, tepat bersamaan dengan kunjungan Presiden Jokowi. Nah, sekali lagi kita tidak ingin berasumsi lain-lain, tetapi yang jelas kejadian itu di tempat, di jalan protokol, jalan utama di Pekanbaru, yang seharusnya menurut pemahaman kita semua bahwa kalau ada kunjungan RI1, H-1 itu biasanya sudah steril. Nah, pertanyaannya ketika itu terjadi, kok kayaknya tidak ada yang mengetahuinya. Nah, akhirnya kan dugaan orang, apakah memang dibiarkan melakukan itu, atau tidak ada pengamanan untuk presiden besoknya. Saya agak menyangkal kalau tidak ada pengamanan, karena saya tahu para prajurit TNI dan Polri bertugas dengan baik gitu ya. Nah yang ketiga Om Wai, ini juga masalahnya bukan disengaja bahwa Pak SBY dan Pak Jokowi itu berkegiatan di waktu dan tempat yang sama. Sebetulnya rencana kunjungan Pak SBY sebagai ketum Demokrat dan juga sebagai tokoh nasional itu sudah jauh-jauh hari. Namun ada adjustment karena kita tidak ingin bertabrakan dengan rencana kunjungan presiden. Sudah dilakukan adjustment, maju mundur gitu. Ternyata Pak Presiden juga ada perubahan-perubahan jadwal. Akhirnya tidak terelakkan, pendek kata, kegiatannya bersamaan di hari yang sama, di tempat yang sama. Walaupun sudah ada beberapa adjustment sehingga tidak terlalu bersamaan tempatnya, karena kita tahu nanti akan menjadi kompleks. Bahkan Pak SBY ketika dijemput oleh gubernur di sana menyampaikan bahwa Pak Gubernur tolong prioritaskan, utamakan kunjungan Pak Presiden Jokowi. Kami atau Pak SBY sudah mengatakan Demokrat sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk kunjungan ketumnya begitu. Nah, Satgas kan akhirnya menangkap seseorang itu ya. Seseorang atau beberapa orang yang ditangkap begitu? Yang ketangkap satu orang. Satu orang. Terus sudah diinterogasi nggak siapa mereka? Siapa dia? Sudah, kita nggak mungkin sebutkan di sini. Tapi udah ketahuan ya? Sudah. Dan anak itu ya memang nampaknya juga benar-benar hanya ikut-ikutan, tetapi yang anak jadi ya maksudnya masih muda, Pak? Masih muda lah, masih muda, kita anggap 22 tahun kalau nggak salah ya. Oh, dan
tentunya ikut-ikutan dengan dia bilang 35 orang lainnya begitu. Nah, saya tidak ingin kemudian ia hanya dipersalahkan karena dia yang melakukan itu di lapangan, tetapi ada motif lain dan ini ada yang memerintahkan. Iya, walaupun nah, tidak, ini yang belum menarik itu, kebuka. Mas. Walaupun tidak spesifik kita harus menunjuk ke partai yang lain, menuju partai lain. Ini artinya kalau mereka ikut-ikutan, dia ikut-ikutan dengan 35 orang yang lain, ya kan? Artinya ini kira-kira bayaran nggak ini dia? Ya, dia mengatakan dia dibayar. Oh, ya. oke. Tapi lagi-lagi itu kan sesuatu yang sangat teknis. Tapi yang perlu kita ungkap, dia mendapatkan order dari siapa? Apakah itu orang, kelompok, atau institusi? Sudah ketahuan yang ngasih order. Gak usah disebutkan, udah ketahuan belum? Belum, saya belum bisa mengatakan Oke. itu. Ini terus akan perlu dipelajari, terus, Mas. diinvestigasi. Dan ya tentunya kami berharap pihak penegak hukum juga bisa mengungkap ini dengan adil. Sehingga jangan sampai menjadi presiden untuk kemudian hari. Kemudian kalau dikatakan ini sudah selesai, belum selesai, kami belum merasa puas gitu ya. Dan jangan kemudian dialihkan kepada isu yang lainnya. Yang jelas ini ada instruksi dari seseorang atau satu kelompok atau satu organisasi untuk meniadakan atribut partai lain yang dianggap sebagai kompetitor. Nah, ini tentunya sebuah kemunduran dalam demokrasi kalau ini dibiarkan. Iya, makanya Gitu. Mas Agus kan Mas AHY di media sosial, di Twitter kan mengutuk terjadinya insiden ini. Ya, betul. Konon insiden ini terjadi bukan pertama kali di daerah mana? Di daerah mana, Mas, kira-kira? Saya mendapatkan sejumlah laporan di Kebumen, di Medan, dan di beberapa tempat lainnya. Banyak ya. Tapi tidak ada yang separah kejadian di Pekanbaru. Dan ternyata pada saat saya datang ke sana, Om Wai, saya merasa terharu. Karena masyarakat Riau yang begitu santun dan begitu ramahnya menerima kehadiran kami dengan begitu meriahnya. Sehingga ya benar-benar kami tidak menganggap bahwa itu dilakukan oleh masyarakat dan mereka menyampaikan itu bukan kami, Pak. Bahkan kami mohon maaf atas nama warga Riau. Sampai terharu karena yang jelas bukan mereka yang melakukan, tetapi sampai kami mohon maaf apabila itu terjadi di tanah kami, di Riau ataupun Pekanbaru secara khusus. Tetapi yang sekali lagi kita ingin ketahui adalah ada apa di balik ini semuanya. Ini masih 4 bulan menjelang pemilu 2019. Jangan-jangan nanti makin mendekat ke tanggal atau hari pencoblosan, makin kacau lagi suasana di negeri kita ini. Kita berhak untuk menuntut keadilan dan saya yakin kita semua bagian dari pejuang demokrasi, pecinta keadilan. Mudah-mudahan hukum tegak, keadilan hadir di negeri ini. Mudah-mudahan ya, catat. Tentu saja kita tidak menafikan adanya suara-suara minir juga dari orang-orang yang kemudian menganggap udahlah gitu aja, jangan lebay, jangan cengeng, jangan begitu. Itu gimana orang-orang yang anggap kayak gitu, baiknya diapain nih mereka? Disumpel atau diapain? Ya. Boleh juga kadang-kadang gitu. Tapi beginilah, saya tetap menghargai apapun komentar orang, apalagi di era medsos gini di kan media macam-macam sosial gitu. Kalau netizen. kita tipis telinga nggak bisa tidur kita tiap hari ya. Iya. Tapi yang jelas kita juga punya hak. Ketika mereka punya hak berkomentar seperti itu, kita punya hak untuk terus gigih mencari kebenaran dan keadilan di negeri ini. Wah, ya, Mas Agus. Ya. Ini Mas Agus kan juga, ya tentu saja harus turne. Turneku turu kono turu kene. Ke sana belusukan lah ke daerah-daerah, ya kan? Kan untuk menghilangkan stres katanya suka nyanyi-nyanyi sama tim. Apa benar Mas ya? Betul. Saya mencoba walaupun nggak setiap kali juga ada kesempatan, tapi kalau ada kesempatan luang tentunya saya ingin menghibur tim gitu ya, supaya nggak stres, supaya nggak selalu tegang gitu. Karena capek juga loh, lelah keliling daerah itu. Capek, ini aja ngomong udah capek. Membutuhkan stamina yang Apalagi top juga politik. begitu. Ya udah, Mas, orangnya udah di sini timnya. Bisa Ini dipanggil ya, ya? sambil nonton kita juga di sini dia. Ya. Mereka. Boleh dong sekarang Mas Agus ya? Panggilkan sekarang ya. Boleh, Mainkan The Miracle. Mic-nya.
Demokrat sebenarnya komited untuk mendukung paslon nomor 1 ya. Nomor 2 dong. Nomor 2 ya. Nomor 2 gitu. Sorry, nomor 2. Nomor 2 maksudnya. Edit. Dukung nomor 2 kan. Nomor 2. Ini jebak saya nih kayaknya nih. Artinya dia konsentrasi betul.